Bayangkan satu benda kecil yang hampir selalu ada di kepala manusia, tapi jarang benar-benar kita pikirkan. Ia ringan, sering dianggap sepele, kadang hanya jadi pelengkap gaya. Tapi di balik bentuknya yang sederhana, benda ini menyimpan ribuan tahun sejarah, kelas sosial, kekuasaan, simbol, bahkan konflik. Benda itu bernama topi. Sebelum manusia mengenal mode, sebelum ada konsep estetika, bahkan sebelum bahasa tertulis berkembang, kepala adalah bagian tubuh yang paling rentan. Panas, hujan, dingin, dan benturan langsung mengenai pusat kesadaran manusia. Maka penutup kepala adalah salah satu inovasi paling awal dalam sejarah peradaban. Pada awalnya, topi bukan tentang gaya. Ia murni soal bertahan hidup. Kulit binatang yang dikeringkan, anyaman rumput, daun besar, apapun yang bisa melindungi kepala dari alam. Seiring waktu, ketika manusia mulai hidup menetap dan membangun struktur sosial, penutup kepala pelan-pelan berubah makna. Ia tak lagi hanya melindungi, tapi mulai membedakan siapa pemimpin, siapa pekerja, siapa bangsawan, siapa budak. Di Mesir kuno, bentuk penutup kepala menjadi simbol kekuasaan ilahi. Fir'aun tak pernah digambarkan tanpa mahkota, bukan karena panas matahari semata, tetapi karena kepala adalah tempat legitimasi. Siapa yang berhak memakai apa, menentukan siapa yang berkuasa atas siapa. Di Yunani dan Romawi, topi mulai memuat makna yang lebih halus. Ada topi yang menandakan kebebasan, dikenakan oleh budak yang telah dimerdekakan. Ada pula topi perjalanan, lebar dan ringan, simbol manusia yang bergerak, berdagang, dan menjelajah. Sejak saat itu, topi tidak hanya berbicara tentang cuaca, tetapi tentang posisi seseorang dalam dunia. Ketika Eropa memasuki abad pertengahan, topi menjadi bahasa sosial yang sangat tegas. Bentuk, tinggi, bahan, dan hiasan topi bisa langsung memberitahu siapa Anda tanpa perlu bicara. Bangsawan memakai topi tinggi dengan bahan mahal dan dekorasi rumit. Rakyat jelata memakai penutup kepala sederhana, fungsional, tanpa hiasan. Bahkan di beberapa wilayah, hukum secara eksplisit mengatur siapa boleh memakai topi jenis tertentu. Salah pakai topi bisa dianggap melanggar tatanan sosial. Di titik ini, topi bukan lagi sekedar benda. Ia adalah aturan. Ia adalah kontrol. Ia adalah simbol ketertiban sosial yang dipaksakan. Lalu, datang Renaissance. Seni, individualitas, dan ekspresi diri mulai mendapatkan tempat. Topi berubah lagi. Ia menjadi kanvas. Bulu, pita, bordir, logam, bahkan batu mulia mulai menghiasi kepala manusia. Topi tidak lagi hanya menandakan kelas, tetapi juga selera. Di istana-istana Eropa, topi menjadi bagian dari pertunjukan kekuasaan. Semakin tinggi, semakin rumit, semakin mahal, semakin besar pesan yang ingin disampaikan. Aku punya kuasa, aku punya waktu, aku punya sumber daya. Masuk ke era revolusi industri, segalanya berubah drastis. Produksi massal membuat topi turun dari singgasana bangsawan ke kepala masyarakat luas. Untuk pertama kalinya, kelas pekerja bisa memiliki topi yang rapi, seragam, dan fungsional. Topi silinder muncul sebagai simbol kaum borjuis. Bowler lahir sebagai penutup kepala pekerja kota. Flat cap menjadi identitas buruh dan petani. Di era ini, topi menjadi penanda profesi. Polisi, tentara, masinis, buruh pabrik, semuanya punya bentuk topi sendiri. Dunia modern menuntut keteraturan, dan topi membantu menciptakan visual keteraturan itu. Namun justru ketika topi menjadi umum, ia mulai kehilangan kewajiban. Pada abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia, manusia mulai melepas banyak simbol lama. Topi tidak lagi wajib dipakai setiap hari, tapi alih-alih menghilang, topi menemukan peran baru, identitas. Fedora menjadi simbol misteri dan maskulinitas dalam film noir. Topi koboi merepresentasikan kebebasan dan frontir. Bucket hat yang awalnya dipakai petani dan tentara, kemudian diadopsi oleh budaya jalanan dan hip-hop. Topi bukan lagi kewajiban sosial, melainkan pernyataan pribadi. Menariknya, bahan topi juga berevolusi mengikuti zaman.
Dari kulit dan bulu binatang, manusia beralih ke felt, wool, jerami, katun, hingga material sintetis modern. Beberapa bahan menjadi kontroversial. Pada satu masa, bulu berangar sangat diminati untuk topi mewah, hingga hampir membuat spesiesnya punah. Topi, sekali lagi, bukan benda netral. Ia ikut menggerakkan ekonomi, eksploitasi alam, dan perdagangan global. Lalu muncul pertanyaan yang sering terdengar absurd. Bagaimana mungkin topi, benda kecil di kepala, bisa bernilai ratusan juta bahkan miliaran rupiah? Jawabannya bukan pada bentuknya, tapi pada ceritanya. Topi menjadi mahal ketika ia langka, ketika dibuat dengan tangan bukan mesin, ketika bahannya sulit didapat, ketika ia terhubung dengan tokoh tertentu, peristiwa tertentu, atau simbol budaya tertentu. Topi yang pernah dikenakan aktor legendaris, musisi ikonik, atau tokoh sejarah berubah menjadi artefak. Nilainya bukan lagi pada fungsi, tapi pada memori kolektif. Dalam dunia fashion kelas atas, topi adalah karya seni. Satu topi bisa memakan waktu berbulan-bulan untuk dibuat. Setiap jahitan adalah keputusan estetika. Setiap lekukan adalah hasil pengalaman panjang pembuatnya. Di titik ini, topi tidak lagi dijual sebagai penutup kepala, tapi sebagai identitas, sebagai pernyataan, sebagai warisan. Namun di sisi lain, topi juga punya fenomena unik yang sangat manusiawi. Ia sering hilang, sering tertukar, sering dianggap remeh. Topi adalah benda yang sering dilepas, diletakkan, dilupakan. Mungkin karena posisinya di kepala, di antara pikiran dan dunia luar. Ia hadir, tapi tidak selalu disadari. Dan justru disitulah kekuatannya. Topi adalah benda yang berada di batas, antara tubuh dan lingkungan, antara identitas pribadi dan persepsi orang lain. Ketika seseorang memakai topi, ia sedang mengirim sinyal, sadar atau tidak, tentang siapa dirinya atau siapa yang ingin ia tampilkan. Di dunia modern, ketika manusia bebas memilih, topi bertahan bukan karena kebutuhan, tetapi karena makna. Kita tidak lagi butuh topi untuk hidup, tapi kita tetap memakainya untuk berbicara. Tentang gaya, tentang komunitas, tentang sejarah, tentang perlawanan, tentang nostalgia. Dan mungkin itu sebabnya topi tidak pernah benar-benar mati. Ia terus berubah, mengikuti zaman, mengikuti kepala manusia yang selalu mencari cara untuk mengekspresikan diri. Karena selama manusia masih berpikir, masih berjalan di bawah matahari, masih ingin dikenali atau justru disembunyikan, selalu akan ada sesuatu di atas kepala mereka. Dan benda kecil itu diam-diam akan terus menyimpan cerita manusia.